oleh Bapak Kapolres Buleleng. Mungkin di situ menyampaikan curhatan Bapak-bapak, mungkin tentang kepolisian, tugas kepolisian, mungkin ada hal-hal yang harus dikomunikasikan tentang Harkamtibmas tentunya yang paling banyak. Kemudian ada hal-hal lain yang mungkin bisa nanti disampaikan kepada Bapak Kapolres yang tentunya untuk keamanan di desa, khususnya di Desa Penglatan. Bapak-bapak sekalian, warga desa Penglatan, kami di sini bersama dengan para PJU Polres, ada Pak Kasih Propam di sebelah kanan saya, lalu ada Pak Kasih Humas, Pak Kasat Intel, dan beberapa anggota dalam kegiatan Jumat Curhat yang dilaksanakan setiap hari Jumat. Namanya Jumat Curhat, Pak, seperti pelaksanaan Jumat setiap minggunya. Hal ini dilakukan untuk menghimpun aspirasi atau keinginan-keinginan masyarakat, khususnya dalam kegiatan Harkamtibmas yang ada di Kabupaten Buleleng. Kami dari Polres Buleleng turun langsung kepada masyarakat sehingga mengetahui bagaimana curhatan masyarakat terkait dengan Harkamtibmas. Bapak Ibu sekalian, dalam kegiatan ini silakan nanti Bapak Ibu sekalian menyampaikan, mungkin ada yang bisa disampaikan kepada saya, ya. Baik itu terkait dengan kegiatan sehari-hari apa yang bisa kami lakukan untuk menyelesaikan beberapa permasalahan yang ada di masyarakat. Apabila itu mengenai tugas dan fungsi instansi lain, nanti kami akan mengkoordinasikan, ya. Kami akan mengkoordinasikan. Apabila itu bisa diputuskan oleh saya sebagai Kapolres Buleleng pada saat ini, maka saya akan putuskan di kegiatan pagi hari ini, sehingga Bapak Ibu sekalian bisa merasakan arti dari kegiatan Jumat Curhat ini, ya. Tapi apabila itu di kemudian hari harus berjenjang atau memakan waktu, mohon kesabaran Bapak-bapak sekalian dalam hal nanti keputusan yang akan saya ambil. Yang pertama, dengan adanya Jumat Curhat Polres Buleleng, saya dapat sampaikan bahwa di lingkungan, terutama di desa kami, di Penglatan, dalam keadaan kondusif, walaupun di tahun ini sudah mulai berkembang tentang pilpres, dalam keadaan keamanan tetap terjaga dengan baik. Tetapi di dalam medsos yang berkembang pada era tahun ini, kami sangat bingung. Artinya begini, kami melihat secara sepintas saja ada di beberapa daerah yang ada masyarakatnya, mereka itu sangat benar, lantas di kepolisian itu menghukum. Seperti misalnya yang membela diri dalam melawan begal, dihukum itu Pak. Ada, saya dengar kalau tidak salah di Sumatera itu terjadi, dihukum, kemudian sampai turun tangan adanya dari Pak Mahfud MD, kemudian dikeluarkan kembali. Nah, kami mohon kepada Bapak, terutama Bapak Kapolres dan Bapak jajaran polisi yang lainnya, jangan sampai terjadi di Pulau Beli. Kami sangat kecewa. Padahal polisi-polisi yang ada di Indonesia itu masih 99,9% baik Pak, walaupun ada oknum yang berbuat jahat. Nah, di samping itu kami juga mohon kepada Bapak Kapolres, kemudian Bapak jajaran semuanya, misalnya jika ada masalah di lingkungan kami atau di desa kami, yang pertama kami kemana harus melapor. Sebab yang saya dengar juga di medsos,
kadangkala yang melapor itu tidak baik dilayani oleh oknum polisi yang saya dengar di medsos. Mudah-mudahan juga di Buleleng tidak terjadi hal itu. Hanya itu yang kami bisa sampaikan. Mudah-mudahan harapan kami di Desa Penglatan, khususnya kemudian umumnya di Kabupaten Buleleng, biar tetap kondusif seperti ini. Terima kasih. Aturan. Jadi yang saya dapatkan di sini mungkin juga ini adalah bagaimana menegakkan aturan. Di sini kami diberikan mandat untuk pengelolaan air bersih di Desa Penglatan. Jadi ada sebuah proses aturan di mana kalau masyarakat tidak membayar air itu akan diberikan tindakan. Jadi mungkin kalau di desa itu ada peraturan desa, tapi untuk mensinergikan atau memperkuat aturan itu sendiri, yang bukan bagaimana di pihak kepolisian yang melaksanakan aturan yang ada di Pulau. Yang kedua, mungkin ini bukan pertanyaan Pak yang mengajukan permohonan yang juga kapasitasnya sebagai pengolah air. Jadi selama ini lalu mungkin sering terjadi gangguan-gangguan sehingga terjadi ada stres bersama masyarakat, karena dalam pengelolaan kami di air ini semenjak tahun 1978 memang menggunakan sumber air besar. Jadi akibatnya di musim panas itu kami kekurangan air, dan di musim penghujan kami harus menghadapi banjir bandang, sehingga membuat air itu tidak layak untuk masyarakat. Jadi kami berusaha mencari jalan keluar dengan mencari di 2020 kami mendapatkan, sama di 2022 kami bantuan dari Pamsimas sampai 1 miliar. Namun itu belum mampu untuk menghadapi permasalahan air di Desa Penglatan karena permasalahan dari sumber rembesan itu. Jadi sumber kami bukan air. Jadi kami di sini kemarin membaca di media bahwa Bapak Kapolres bersama jajaran ada di sumber kelompok memberikan bantuan air pompa atau air sumber impor ya, kalau tidak salah. Jadi kalau boleh saya mohon dibantulah untuk mencari jalan keluar ini, karena kami punya rencana untuk membuat sumur bor atau sumur pompa. Jadi itu saja Pak, untuk bersihkan waktu. Mohon maaf jika saya kurang. Terima kasih. Jangan terkait dengan permasalahan di tempat lain ya Pak ya. Baik Pak, semoga Pak anggota kita yang khususnya di Polda Bali dan Polres Buleleng yang disampaikan oleh Bapak jauh sekali dari oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab seperti itu. Kembali lagi kepada person dari personil Polri tersebut Pak, kalau dia berdasarkan apa yang dilaksanakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, contoh Pak Babin Kaptipmas di desa Penglatan, ya kan, dia setiap harinya berkunjung pada masyarakat, dia melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai seorang Babin Kaptipmas. Dan sekarang ada lagi Pak namanya polisi Banjar. Polisi Banjar itu khusus di Bali Pak, karena perintahnya dari Mabes itu adalah polisi RW namanya. Nah karena di sini RW-nya adanya Banjar, jadinya menjadi polisi Banjar. Ya. Tugas dan peran dari Pak Kaptipmas dan polisi Banjar ini sesuai dengan tugas pokoknya adalah menyambangi masyarakat yang ada di desanya. Ya. Dia berinteraksi dengan masyarakat, apapun pekerjaan masyarakat tersebut, apapun kelas dari masyarakat tersebut, dia harus mengetahui, dia harus mampu ya, mengenali satu persatu masyarakat sebagai desa binaan. Nah, kalau si anggota ini dia tidak dibekali dengan yang pertama keikhlasan dia sebagai seorang polisi, dia tidak akan melaksanakan itu Pak. Lalu dia berpikir
tidak sesuai dengan tugas pokok fungsinya, ya, itu pasti akan melenceng jalur, keluar dari jalurnya, Pak. Ya. Kemarin ada beberapa anggota yang kita sidang, Pak, terkait dengan hal tersebut. Gitu. Nah, ini yang akan mempengaruhi terkait dengan tugas pokoknya. Astunggara, Pak, anggota kita di Polres Buleleng ini semuanya baik-baik semua, Pak. Ya. Dan kami pun ada pengawasan internal yang dikepalai oleh Bapak Kasih Propam. Ya. Beliau setiap harinya akan mengecek kehadiran anggota, bagaimana dia melaksanakan tugas, bagaimana kesehariannya di keluarga. Nah, itu biasanya Pak Kasih Propam. Dan Astunggara, anggota-anggota yang seperti itu kalau ketemu saya langsung saya sidang, Pak. Ya, langsung saya sidang. Menelantarkan istri saya sidang, Pak. Ya. Nah, jangankan dengan masyarakat, istrinya sendiri ditelantarkan saya sidang, Pak. Saya sel dia. Nah, ini ketegasan dari kami secara internal. Lalu terkait dengan, nah kalau ada Bapak ada masalah, lapor silakan Pak. Di Babin Kaptimas bisa di polisi Pak, Polisi Banjar silakan, di Kapolsek silakan. Nanti Pak Kapolsek ada nomor WA saya secara langsung pada masyarakat, saya buka Pak itu Pak dengan tidak ada rahasia-rahasia. Kalau Bapak bilang ada, Pak Kapolres tolong di sini ada penjualan narkoba, Pak Kapolres tolong di sini ada balap liar, silakan saya di WA, Pak. Itu langsung saya tindak-lanjuti seketika 24 jam, Pak. Ya, 24 jam. Tapi jangan Pak Kapolres tolong suami saya tidak pulang-pulang nih 1 minggu di Kabupaten, kan? Nah, jangan, Pak. Ya. Nah, Pak Kapolres tolong ini ada apalah cewek lain. Nah, itu ranahnya internal ya, Pak ya. Nah, tapi kalau sudah sampai menyakiti perempuan, nah ada perlindungan apa namanya? Tahu? Perlindungan perempuan dan anak. Jangan sampai KDRT ya, Pak. Kalau KDRT ranahnya maksudnya pidana, itu maksudnya di kami, di Kepolisian Negara Republik Indonesia. Kalau terjadi sesuatu di dalam keluarga, silahkan dikomunikasikan yang baik, ya, berbicara dari hati ke hati, ya, diselesaikan dengan baik suami istri di dalam satu keluarga. Ya. Silakan Pak, nanti nomornya dikasih tahu oleh Pak Kapolsek. Di Polsek itu sudah ada, saya bikin bannernya itu. Silakan dihubungi apapun permasalahan sekitar yang urgensi ya Pak ya, yang urgensi itu akan kami langsung tindak lanjuti ya Pak. Bahwa yang ada retribusinya itu Pak ya, Bapak silakan itu dirapatkan saja Pak internal dengan masyarakat, yang disampaikan kepada masyarakat. Kalau seumpamanya itu tidak membayar, itu kan retribusi ya Pak ya, diatur oleh Perda atau Perdes. Nah, Perdes silakan itu diatur internal Perdes ya. Kalau pidananya ya mungkin sosialisasi ya, sosialisasi silakan Pak disosialisasikan. Mungkin masyarakat yang tidak merasa nggak apa-apa kalau saya nggak bayar, takutnya kan seperti itu ya Pak ya. Nah itu silakan disosialisasikan secara terus menerus Pak, karena ini retribusi itu mungkin bisa Bapak sampaikan demi untuk memelihara perlengkapan yang sudah ada, atau kita bisa meningkatkan perlengkapan atau alat-alatnya nanti bisa dikembangkan dalam rangka untuk mengadakan air bersih. Yang kedua Bapak, ke depannya kami juga kemarin sudah berbicara dengan Bapak Kepala Dinas DAM, itu kita akan melaksanakan penarikan terkait dengan air bersih Pak. Saya juga itu sudah menyumbang sekian pipa paralon yang besar-besar. Nah nanti mungkin di hari Rabu depan kita sama-sama ya Pak ya, gotong royong ya Pak ya, kita laksanakan kegiatan untuk penyaluran air bersih. Kalaupun itu belum masih bisa terasa, mungkin kedepannya saya akan membuat sumur bor khusus yang ada di desa Pengatan. Kalau yang di Groga itu memang sudah pengaruhnya sudah banyak sekali Pak, itu beberapa desa yang saya cukup kasihan juga ya, karena kami membuat sumur bor di sana, dan itu mungkin sampai sekarang pun belum ada hujan gitu di sana di Groga ya. Sampai dengan saat ini
yang bisa bermanfaat bagi masyarakat itu sudah sangat baik sekali. Ya Pak, nanti kami tampung terkait dengan sumur bornya. Nanti kami akan mencari titik letak di mana bisa kita laksanakan penerbitan terkait dengan sumur bor. Untuk sementara minggu depan wacananya dengan Bapak Kepala Dinas PDAM kita sudah ada tindak lanjutnya. Baik, ada lagi mungkin 2 lagi silakan. Pecalang, karena kami di desa adat memiliki pecalang yang tugasnya juga cukup berat pada saat begalan maupun pada saat melasti maupun dalam pernikahan mengatur lalu lintas. Dan datanya cuma memberikan ini permohonan apabila ada program dari Polres tentang update pengetahuan dari pecalang untuk mengatur cara mengatur dan pelatihan, nah itu istilahnya. Karena dari desa adat dananya minim, sehingga biar bergerak sinambungan dari kepolisian ada, pembinaan dari desa adat juga ada, sehingga tidak terjadi miss dengan masyarakat di saat pengaturan lalu lintas. Ada pertanyaan sedikit terkait dengan narkoba, amburat dan atas nama Ketut Simbawul dan Masyarakat Kajangan. Cara mengatasi penanganan narkoba ini itu melalui HP yang dihisap oleh anak kami. Kebetulan saya punya anak masih satu dewasa, masih laki. Kadang-kadang saya merasa was-was dengan teman-teman menghisap itu HP. Jadi dengar saya di medsos atau di luar bahwa penggunaan vape itu terkadang ada hubungannya dengan narkoba. Caranya apa? Bagaimana caranya untuk mengatasi hal tersebut? Pertama, anak saya masih labil di bidang itu, agar tidak terjerat hal-hal yang negatif itu. Ini pada saat itu. Terima kasih Bapak Kadek Indra Santoso dan Pak Ketut Simbawul. Baik Pak Kadek, terkait dengan ini nanti Pak Babin Kaptimas ada nggak sini? Ada Pak Babin, silakan dilatihkan ya, dilatihkan. Tapi atas kewenangan yang diberikan negara kepada kami Pak Kadek untuk pengaturan lalu lintas di Undang-Undang Nomor 22 tahun 2002 itu yang berhak menghentikan kendaraan itu petugas kepolisian negara Republik Indonesia. Itu yang diamanahkan. Jadi semuanya ada kendaraan, saya stop, berhenti Pak. Nah, yang diberi mandat negara adalah kami, kepolisian negara Republik Indonesia, yang boleh memberhentikan merekayasa lalu lintas. Merekayasa itu apabila ada kegiatan ini, ada penutupan jalan, belok kanan, ada alternatif jalan, nah itu kepolisian negara Republik Indonesia. Itu yang diamanahkan Pak. Tapi apabila kalau kita lihat di Pulau Bali ini, setiap ada kegiatan agama, siapapun taruh lantet ada kegiatan agama, ya. Nah ini harus dipahami dulu Pak ya. Apabila terjadi sesuatu, contoh kecelakaan lalu lintas, ya, di lokasi tersebut, ya, ditutup semuanya, ada pelang, dia menghambat suatu jalan, ya, dari lebar jalan seumpamanya 4 meter, dia melakukan penutupan bukan dari kepolisian tapi dia taruh di situ semuanya, ada ban, terus ada pelang di situ, ya. Terjadi kecelakaan, mungkin dari arah depannya ada kendaraan bermotor, tiba-tiba dia tidak tahu kalau di situ ada halangan, ada hambatan, rem mendadak, kecelakaan lalu lintas. Nah ini yang bisa diperiksa keduanya. Ya, ini pengetahuan ya Pak ya, bukan saya menakut-nakutin, ini pengetahuan.
Jadi Pak, saran saya, apabila ada setiap kegiatan yang melibatkan adat, agama, tolong kami diberitahu, karena biar ada pendampingan. Apabila terjadi sesuatu, bapak-bapak sekalian tidak disalahkan. Makanya kita cerewet, kenapa sih setiap ada kegiatan harus ngomong sama Pak Polisi? Maksudnya seperti itu Pak, ada pendampingan. Nah, pecalang juga harus ada pendampingan Pak dari Pak Polisinya. Jangan berdiri sendiri Pak, ya, jangan berdiri sendiri Pak. Ya. Kami bertugas melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat. Tugas kami ini di bawah bapak-bapak. Kami ini derajatnya di bawah bapak-bapak. Bapak adalah user kami, masyarakat adalah user kami. Kami ini pelayan Bapak dan Ibu sekalian. Maka dari itu, tolong disampaikan kepada Pak Babin Kaptimas atau Pak Kapolres atau siapapun lah ya yang berbaju polisi. Pak, kami ada kegiatan ini, dibuatnya surat. Siapa yang bertugas membuat surat? Ada kegiatan namanya piadalan di Pura A, jalan ini kami akan melaksanakan peribadatan dari jam sekian sampai tanggal jam sekian, tanggal sekian, hari sekian. Karena dirasakan umat datang sekitar sekian ratus orang, mohon bantuan untuk pengamanan. Silakan ya, silakan, kami diberitahu ya, sehingga kami pun datang dalam melaksanakan kegiatan dan dibantu oleh pecalang. Nah, untuk pecalang sendiri apabila untuk memelatihkan terkait dengan pengaturan lalu lintas apa itu sebatas pengetahuan ya Pak ya. Bapak jangan melaksanakan di tengah jalan, wah disamber orang tuh. Dan masyarakat pun kalau di stop oleh Pak Pecalang, mereka akan ya lanjut aja ya kan. Dan beliau yang pengendara juga berhak Pak, karena Bapak belum diberikan amanah undang-undang. Kalau kami polisi, Kepolisian Negara Republik Indonesia diberikan amanah tersebut. Yang berhak melakukan penghentian kendaraan bermotor adalah Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dinas Perhubungan aja nggak dikasih. Karena kami di polisian ada kewenangan namanya. Kalau di baju kami yang PDH biasa itu ada simbol kayak tameng itu Pak. Nah itulah kewenangan. Ya, itulah kewenangan. Kewenangan itu berat Pak. Berat sekali, ada diskresi kepolisian di sana ya. Diskresi kepolisian ini semuanya ada satu petugas Pak Polisi di simpang 4 ya. Di situ ada traffic light, tapi kok macet, ada Pak Polisi kok macet. Masyarakat bertanya, tugasnya Pak Polisi itu ngapain? Udah ada Pak Polisi tapi kok macet. Ada traffic lightnya, Bapak tahu traffic light ya? Merah kuning hijau Pak ya. Nah, kalau ada Pak Polisi di situ dan masih macet, dia tidak menggunakan traffic light itu, dia pengaturan. Stop sana, sini jalan Pak. Nah, ini diskresi kepolisian. Dan itu dibenarkan oleh undang-undang. Ya. Seorang petugas kepolisian siapapun itu, mau Babin Kaptimas, polisi RW, Pak Propos ini, ya, Pak Kapolsek, saya langsung turun di situ, boleh Pak. Tidak hanya polisi lalu lintas. Boleh. Contoh lagi diskresi kepolisian, apabila mengancam jiwa raga Bapak sekalian, ya, ada orang yang dia bawa senjata panah, dia baru bawa ini, Pak polisinya lihat, itu ada parang di tangannya, berhenti Pak. Ini diskresi Pak, diskresi, diam, letakkan senjatanya, tapi dia nggak mau letakkan dan dia tidak mau diam, dia jalan terus. Pak polisinya boleh itu Pak, kalau ada menggunakan senpi itu cuma dipegang aja, dia tidak boleh mengeluarkan. Berhenti di situ Pak, tetap di jalan sampai dia mau menebas. Pada saat ini mau nyampe, baru di situ melaksanakan pembelaan jiwa masyarakat. Jiwa ya Pak ya, tidak mengancam. Itu pun tidak boleh langsung nembak kepala dor gitu. Tapi yang boleh tembak adalah untuk ngelum karena sama itu Pak, itu yang diberikan oleh undang-undang kepada kita. Nah sekarang kembali lagi ke pecalang,
Silakan apabila itu sifatnya untuk diketahui, silakan Pak Babin Kaptimas diajarkan ya Pak ya. Stop depan. Ini stop mana nih? Stop depan. Ini arah tertentu Pak. Kalau ini apa namanya? Stop depan. Ini stop belakang Pak. Belakang yang harus berhenti. Kalau ini semua jurusan harus berhenti Pak. Semua jurusan berhenti. Itu harus diketahui, sifatnya untuk mengetahui ya Pak ya. Nah silakan pengaturan bagaimana ya. Ruas jalan 2 meter semuanya, kecil setengahnya Bapak taruh pelan, sisa 1 meter ya, mobil nggak bisa lewat Pak. Ya, hati-hati dalam menentukan terkait dengan apa namanya, rambu-rambu atau median yang akan ditutup, hati-hati betul Pak. Narkoba Pak, namanya vape itu Pak, liquid. Bapak tahu liquid ya? Liquid itu cairan ya. Cairan itu bervariasi Pak ya. Ini sekarang beredar itu terkait dengan marijuana Pak. Tahu Bapak marijuana tahu Pak? Ganja ya. Liquid yang bertaste atau berasa dan mendekati dampak dari ganja itu melewati vape bisa Pak, tapi dia diperjualbelikannya terselubung. Nah ini kontrol orang tua Pak ya, kontrol orang tua karena dia menggunakan pihak ketiga, pengantaran ya, pengantaran. Belinya di luar negeri Pak ya, belinya di luar negeri, jatuhnya nanti di alamat. Nah makanya itu pada saat kontrol oleh orang tua itu sangat berpengaruh Pak ya. Kalau memang terindikasi terkait dengan adanya penggunaan liquid yang mengandung ganja, tolong itu dilaporkan kepada kami. Kalau liquid yang biasa yang baunya kayak jeruk apa namanya ya, pasar buah pokoknya ya. Nah itu masih dibilang diperbolehkan Pak, tapi harus ada BP POM Pak ya, Badan Pengawasan Obat dan Makanan ya, itu sudah harus ada izin edarnya. Kalau belum ada izin edarnya, Bapak lihat di kemasan itu, kemasan vape-nya, liquidnya ya Pak ya, liquidnya bukan alatnya Pak. Dan di liquidnya itu Bapak lihat kalau tidak ada surat izin edarnya atau tidak terregistrasi, disampaikan kepada kami ya. Karena itu sudah melanggar terkait dengan apa namanya, perlindungan konsumen dan hak edar. Boleh berbeda pendapat, berbeda pilihan, tetapi satu tujuannya Pak, Kabupaten Buleleng harus maju ya. Mau dia pilih A, saya milih B, itu milih C, yang penting kita damai ya. Tidak ada satupun yang menodai Kabupaten Buleleng dari hal-hal seperti ini. Jangan sampai ada Pak terprovokasi, ada provokator. Tolong Bapak Ibu sekalian mencermati dengan baik. Bisa ya Pak ya? Sebentar. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih atas kehadiran Bapak-Bapak sekalian. Semoga yang disampaikan Pak Budi ya, ini Pak Madi Pampi dilaksanakan, bisa terlaksana ya Pak ya. Untuk semua bornya, mohon doanya. Kalau ada rezeki nanti pasti akan saya laksanakan. Untuk sementara waktu di bulan hari Rabu besok kita akan penyaluran terkait dengan distribusi air bersih ya Pak. Mungkin itu dulu Pak ya. Terima kasih Bapak Ibu sekalian atas kehadirannya. Mohon maaf sudah mengganggu di hari Jumat ini, pagi hari ini pekerjaan Bapak Ibu sekalian tertunda dalam rangka menghadiri kegiatan Jumat Curhat yang kami laksanakan pada hari ini. Terima kasih. Saya tutup dengan para Santi. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Terima kasih semua.